Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah, NPM 1771063. Kali ini kita akan membahas tentang konsep diri. Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Ada 3 teori tentang perkembangan konsep diri. Yang pertama adalah konsep diri belum ada sejak lahir tapi berkembang secara bertahap dan dipelajari. Kemudian yang kedua, melalui kontak sosial dan pengalaman. Dan yang ketiga, proses eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat dan berarti bagi dirinya. Konsep diri berkembang dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, dan mampu beraktualisasi diri. Aktualisasi diri sendiri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adekuat, perasaan diterima atau ditolak. Gambaran diri adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar atau tidak sadar, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk, kemudian fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sesuai dengan standar pribadi. Ideal diri mulai berkembang pada masa kanak-kanak yang dipengaruhi oleh orang penting dari dirinya yang memberikan tuntutan atau harapan. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Penerimaan diri tanpa syarat sebagai individu yang berarti walaupun salah, gagal, atau kalah. Cara meningkatkan harga diri ada 3, diantaranya memberi kesempatan untuk berhasil, yaitu dengan memberikan tugas yang kemungkinan dapat diselesaikan, kemudian diberi pujian atau penghargaan atas keberhasilannya. Kemudian yang kedua, menanamkan atau memberi gagasan yang dapat memotivasi kreativitas untuk berkembang, dan yang ketiga adalah mendorong aspirasi dengan menanggapi pertanyaan dan pendapatnya, serta memberi dukungan terhadap aspirasi yang positif sehingga merasa diterima. Harga diri akan meningkat sesuai dengan meningkatnya usia dan sangat terancam pada masa pubertas. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Posisi di masyarakat dapat menjadikan stresor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stres peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, dan peran yang berlebihan. Identitas adalah kesadaran akan diri merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain, termasuk persepsinya terhadap jenis kelamin, memiliki otonomi, yaitu mengerti dan percaya diri, respek diri, mampu dan menguasai diri, mengatur diri sendiri, dan menerima diri. Ciri-ciri individu identitas diri yang positif. Yang pertama, mengenal diri sebagai organisme yang utuh, terpisah dari orang lain. Kemudian yang kedua, mengakui jenis kelamin sendiri. Yang ketiga, memandang berbagai aspek diri sebagai suatu keselarasan. Yang keempat, menilai diri sesuai dengan penilaian masyarakat. Yang kelima, menyadari hubungan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan yang keenam, memiliki tujuan yang dapat direalisasikan. Dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Kualitas ini lebih mengarah ke kerendahan hati dan kedermawanan daripada keangkuhan dan keegoisan. Orang yang mengenal dirinya dengan baik merupakan orang yang mempunyai konsep diri yang positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif. Yang pertama,
yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, menyadari setiap orang mempunyai perasaan dan keinginan, juga perilaku yang tidak disetujui masyarakat. Dan yang kelima, mampu memperbaiki diri. Tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif adalah yang pertama, peka terhadap kritik. Yang kedua, responsif sekali terhadap pujian. Yang ketiga, cenderung bersikap hiperkritis. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Dan yang kelima, bersikap pesimis terhadap kompetisi.